Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Sulis, tentunya masih di pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan siap ASPD paket kedua. Saat ini sampai pada episode yang keempat. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan kali ini. Soal perhatikan gambar. Ya, jadi di sini ada gambar sumbu koordinat, kemudian ada garis G, kemudian ada garis K dan garis H yang tegak lurus dengan garis G. Nah, diberikan pernyataan-pernyataan berikut, ya 1, 2, 3, 4, ditanyakan pernyataan yang benar. Nah, yang pertama mencari gradien garis G. Ya, gradien garis G kita lihat di sini ya. Di gradien garis G sama dengan berapa? Apa betul 3/2? Kita lihat di sini yang memotong sumbu Y di 0,3, memotong sumbu X di 2,0. Maka gradiennya itu pasti melibatkan 3 dan 2, berarti 3/2. Kemudian kita lihat di sini garis G ini condong ke kiri. Ya. Kalau condong ke kiri maka tandanya negatif. Nah, jadi gradien garis G adalah negatif 3/2. Nah, sehingga nomor 1 ini salah, ya, karena tidak ada negatifnya. Berarti karena salah maka A dan B salah. Nah, karena A dan B salah maka kita pilih yang C dan D. Untuk mempersingkat waktu itu sebenarnya karena C dan D ini semuanya melibatkan I2, maka I2 itu sebenarnya tidak perlu kita cari. Ya. Tetapi untuk biar kalian paham, maka ini kita coba cari ya. Gradien garis K, karena G dan K itu tegak lurus ya, maka gradiennya itu MG, gradien garis G dikalikan gradien garis K itu sama dengan negatif 1. Atau dengan kata lain, lebih mudahnya, kalau garis G gradiennya sudah diketahui negatif 3/2, maka gradien garis K karena tegak lurus maka cukup dibalik saja 2/3. Karena ini tandanya negatif, maka di sini positif. Kalau di sini positif, di sini negatif. Maka gradien garis K adalah 2/3. Jadi betul ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan kita cari persamaan garis K ya, adalah 2X kurangi 3Y sama dengan negatif 9. Apa betul? Nah, itu ya. Jadi garis K itu melalui 0,3. Ya, 0,3. Ya, garis K melalui 0,3. Kemudian dengan gradien 2/3 ya. Maka persamaan garisnya Y min 3 sama dengan 2/3 kali X kurangi 0 ya gitu. Ya, karena kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu ya rumusnya. Sehingga ini kalikan 3 semua menjadi 3Y kurangi 9 sama dengan 2X. Karena ini 0 ya. Nah, sehingga kalau kita pindah ke ruas kiri maka menjadi negatif 2X ditambah 3Y. Ya, 9-nya pindah ke ruas kanan jadi 9. Dengan negatif 2X tambah 3Y sama dengan 9. Atau bisa juga ini dikali dengan negatif 1. Maka menjadi 2X kurangi 3Y sama dengan negatif 9. Nah, ini ternyata betul ya. Ya, ternyata betul. Nah, sehingga jawabannya 2 dan 3 C. Oke.
Nah ini cara untuk mencari persamaan garis K ya. Jadi garis K melalui ini dan gradiennya 2/3 maka diperoleh seperti ini. Kalau persamaan garis G bagaimana? Perlu kita cari enggak? Nah, karena ini sudah betul berarti tidak perlu kita cari. Tetapi kalau kita cari ya bisa saja persamaan garis G adalah ini pasti salah ya karena ini jawabannya sudah C. Persamaan garis G ya. Itu cukup ini aja cara cepatnya ya. Yang sini kalikan dengan X. Berarti 3X. Kemudian ini kalikan dengan Y. Berarti ditambah 2Y sama dengan ya ini dikalikan 3 kali 2. Berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Harusnya ini ya, jadi ini salah. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nilai diskriminan dari X kuadrat ditambah 18X ditambah C sama dengan 0 adalah 0. Jadi diskriminannya sama dengan 0. Akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah, berarti kalau diskriminannya 0, berarti B kuadrat kurangi 4AC sama dengan 0. B-nya 18 kuadrat kurangi 4, A-nya 1, C sama dengan 0. Nah ini 18 kuadrat itu 324 kurangi 4 C sama dengan 0. Berarti min 4C sama dengan min 324. Berarti C-nya sama dengan berapa ini ya? Dibagi 4 ya 81. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 18X ditambah 81 sama dengan 0. Nah, cari akar-akar penyelesaiannya kita faktorkan ya karena diskriminannya sama dengan 0 berarti akarnya kan sama. Berarti langsung saja ini X, ini 81 di akar itu 9. Berarti X ditambah 9 dikuadratkan sama dengan 0. Jadi X tambah 9 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 9. Jadi akar-akarnya adalah negatif 9. Jawabannya C. Oke, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Diketahui Y sama dengan, nah ini soalnya masih kurang, jadi di sini harusnya ada Y sama dengan ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X kurangi 40. Diberikan pernyataan-pernyataan dari grafik persamaan tersebut. Titik potong grafik sumbu X adalah, nah jadi memotong sumbu X itu jika Y-nya sama dengan 0 ya, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 6X kurangi 40 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan ya, X-nya coba lebih cepat. X-nya kalau 6 itu 4 kali 10, berarti ini 10-nya positif, ini 4-nya negatif ya. Karena kalau dijumlahkan sama dengan 6 ya, 10 tambah negatif 4 itu kan 6. Nah, sehingga X sama dengan negatif 10 dan X sama dengan 4. Maka ini titik potongnya adalah negatif 10,0 dan 4,0. Jadi di sini terbalik, jadi ini salah ya. Nomor 1 salah, berarti A dan B tidak perlu. Maka nomor 2 ini ya, ini jelas betul. X sama dengan sumbu simetrinya X sama dengan negatif 3. Jadi kalau sumbu simetri rumusnya ya perlu diingat, sumbu simetri itu sama dengan apa? Negatif B per 2A. Jadi kalau di sini menjadi negatif
6 per 2 kali 1 sehingga sama dengan negatif 3, jadi betul ya. Nah yang ketiga nilai optimum, ya ini I2. Kalau nilai optimum itu jadi Y maksimum itu sama dengan D per min 4A ya. D-nya itu B kuadrat min 4AC ya per min 4A. Sehingga B-nya itu 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kalikan negatif 10 per min 4 kali 1. 36 ditambah 40 ya ini dibagi min 4. Ini negatif 9, negatif 10 berarti negatif 19 harusnya. Betul kan? Ya. Min D per min 4A. Ya, jadi di sini 36 berarti 76 dibagi negatif 4. Ini sama dengan 19, negatif 19. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini negatif 49, berarti salah ya ini ya. Salah. Grafik terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Jadi ini kalau A-nya positif itu terbuka ke atas. Kemudian kalau A itu kurang dari 0 itu terbuka ke bawah. Jadi ini juga salah ya ini. Berarti ini yang betul hanya I2. Nah, ini kemungkinan salah soal ya, karena di sini tadi juga sudah salah soal. Berarti ini kalau misalkan D ini berarti harus ke atas. Kalau C ini harusnya 19, negatif 19. Berarti ini mau yang mana ya? Berarti karena saya ganti ini aja. Ini negatif 19, berarti jawabannya C gitu ya. Oke. Ya, begitu. Mohon maaf ini kesalahan soal, tapi yang penting kalian tahu bagaimana cara untuk menjawabnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Berdasarkan gambar di atas diberikan pernyataan berikut. Nilai A 129. Ini yang ini berapa? 129. Kita menggunakan nih ya. Ini kan jadi A ditambah 51 derajat itu harusnya sama dengan 180 derajat. Berarti A-nya sama dengan 180 dikurangi 51. Berarti 129. Ya, betul ya. Jadi ini yang I1 betul. Nah, berarti ini yang ini salah ya. Berarti A atau B. Oke. Kemudian yang I2 B51. Ya. B ini adalah sudut dalam berseberangan dengan yang 51. Jadi betul ya ini ya. Jadi ini betul B-nya B sama dengan 51 derajat. Jadi betul. Nah, jadi jawabannya adalah A. Kalau kita cari C, apa betul C-nya 62, berarti kalau C itu harusnya jadi 62 ditambah B ditambah C harus sama dengan 180. 62, B-nya 51 tambah C sama dengan 180. Nah, berarti
Ini C sama dengan 180 dikurangi 62 ditambah 51. Ini 113. 113 ya, 180 kurangi 113 berarti 67. Harusnya 67 ya. Nah, C-nya 62 berarti salah. Ya. Jadi yang betul adalah A. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ya. Selisih keliling ABC dan segitiga ACD adalah baik. Berarti ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Ini ada 7, 25, pasangannya berapa ini? Nah, jadi kalian harus ingat triple kan ya. Triple itu penting 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ya, kira-kira ini aja. Nah, berarti kalau 7, 25 berarti di sini 24. Kemudian di sini ada 20, 25. 20 ini kan sisi miring berarti titik 25. Ini kita dibagi dengan 5 itu 4. Ini dibagi dengan 5 itu 5. Maka 4, 5 pasangannya 3. Nah, kemudian kalau kita kembalikan kita kali dengan 5. Berarti 15, berarti di sini 15. Maka kita cari keliling ABCD, keliling ABC. ABC berarti 7 tambah 24 ditambah 25. Itu sama dengan 49 tambah 7, 56. Kemudian keliling ACD. ACD berarti 20 tambah 15 tambah 25. Ini 55. Betul ya? Di 50. 60 ya, 60. Berarti selisihnya ya. Selisih yang besar kurangi yang kecil. 60 kurangi 56 sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya D. Oke, demikian anak-anak untuk episode yang keempat kita akhiri sampai di sini dan jumpa lagi di episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.